Shalom, Bapak Saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Yuk mari buka Alkitab kita yang terambil di 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai ayat yang 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tema yang akan saya bawakan adalah lawan dengan iman pasti menang. Lawan dengan iman pasti menang. Ada pesan firman Tuhan untuk setiap kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis berkeliling mencari mangsa. Di ayat 8 tadi katakan sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung mencari mangsa yang dapat ditelannya. Hari-hari ini betapa jahatnya iblis. Dia menyerang manusia dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah lewat sakit, penyakit. Saat ini lewat virus COVID Corona. Dampaknya bukan hanya di Indonesia saja. Dan kita lihat katanya ada varian baru dari India, betul? Yang lebih ganas, yang tidak bisa dideteksi. Ya. Jadi iblis itu sangat-sangat jahat. Salah satu dia menyerang manusia dengan sakit penyakit. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah menciptakan itu dengan sangat baik. Kalau Bapak Saudara baca di Kejadian pasal yang pertama ayat 10 katakan, Allah melihat bahwa semua yang diciptakan itu baik. Amin. Dan Allah ulangin berkali-kali di ayat 12 katakan, Allah melihat bahwa semuanya baik. Diulangin ayat 18 lagi, Allah melihat semua itu baik. Ayat 25 juga katakan, Allah melihat semuanya baik. Allah tidak menciptakan sakit penyakit. Bahkan terakhir di hari ke-6 dia menciptakan manusia, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala pohon-pohonan yang berbiji dan berbuah untuk kita makan. Allah katakan semua itu sungguh amat baik. Ya. Pertanyaan, kenapa semua jadi tidak baik? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada kesusahan? Kenapa ada penderitaan? Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Masuk di Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Semua jadi tidak baik. Ya. Tanah itu menjadi tanah yang terkutuk. Manusia harus bersusah payah mencari rezekinya. Ya. Semak duri akan tumbuh. Dan dengan berpeluh kita harus mencari makan. Dan kita dikatakan akan kembali menjadi debu. Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk mati. Tuhan tidak mendesain manusia untuk sakit penyakit. Tapi Tuhan mendesain manusia itu baik adanya. Sakit penyakit dari mana? Dari iblis ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi jangan khawatir.
Kita jangan takut. Lewat kasih karunia Tuhan, lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia menembus dosa umat manusia. Di atas kayu salib Tuhan berkata semua sudah selesai. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu ada solusi. Amin. Ya, katakan kanan kiri saudara bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu ada solusi. Kayak kurang percaya nih ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu ada solusi. Siapa yang katakan? Apakah saya yang katakan? Bukan. Alkitab yang katakan. Coba lihat di ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Yuk kita sama-sama baca ya. 1 Petrus 5 ayat 9. 1, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di mana? Di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya mau kasih tahu bahwa virus COVID Corona ini hanya salah satu contoh saja. Yang setan incar bukan tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita hanya puluhan tahun saja ada di dunia ini. Tetapi tubuh rohani kita selamanya nanti kelak akan berbahagia dan Allah Bapa di surga. Atau nanti masuk dalam penderitaan selama-lamanya di neraka. Harapan iblis ketika tubuh jasmani kita lemah, lebih gampang menyerang, menghancurkan tubuh rohani kita. Hati-hati Bapak Saudara, kita jangan mau diperdaya oleh iblis. Tadi di ayat 9 katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ketika saya berkata demikian bukan suruh Bapak Ibu Saudara tidak pakai masker ya. Itu ngawur Bapak Saudaraku. Bukan suruh Bapak Ibu Saudara tidak pakai hand sanitizer. Bukan suruh Bapak Ibu Saudara tidak minum vitamin. Ya. Itu penting bagi kita. Tetapi ada yang jauh-jauh lebih penting, yaitu kita harus lawan dengan iman yang teguh. Amin. Rasul Paulus pernah berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Di 1 Korintus 15 ayat 55. Rasul Paulus sadar bahwa tubuh jasmani dia suatu hari pasti lenyap. Tapi Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Rasul Paulus sangat menyadari bahwa tubuh jasmaninya suatu hari kelak pasti lenyap. Tubuh jasmani kita suatu hari kelak pasti lenyap. Siapapun kita, tubuh jasmani kita suatu hari kelak pasti lenyap. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, "Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara apa? Memelihara iman." Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Ketika kita lawan dengan iman yang teguh, tubuh jasmani kita memang bisa lenyap ya. Ada COVID nggak ada COVID, tubuh jasmani kita tetap akan lenyap. Tetapi kalau kita lawan dengan iman yang teguh, kita ada pengharapan. Rasul Paulus berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukannya." Amin. Oleh sebab itu, sakit penyakit boleh ada di seluruh dunia. COVID-19 boleh ada di seluruh dunia. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Tuhan, percaya ya, COVID ini tidak bisa mematikan kita. Amin. Di 1 Korintus 15 ayat 53 berkata,
Yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Apa? Yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Oleh sebab itu kita jangan percaya ya, kita orang percaya, bukan kita harus ketakutan dengan sesuatu yang dapat membunuh tubuh kita. Tetapi kita harus lebih takut yang dapat membunuh jiwa kita. Amin. Amin. Mari kita lawan dengan iman yang teguh. Pertanyaan, bagaimana ciri seorang yang melawan dengan iman yang teguh? Ya, situasi dunia saat ini tidak baik, Bapak Saudaraku. Banyak pebisnis, ya, di marketplace juga banyak orang yang kepayahan. Ya. Banyak orang di PHK, banyak pengusaha jadi kolab. Ya. Banyak orang hidup mencekam penuh ketakutan. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Tapi bagaimana ciri seorang yang melawan dengan iman teguh? Kita perhatikan ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Bapak Saudara perhatikan. Yuk kita sama-sama baca ya. 1 Petrus 5 ayat ke-6 berkata demikian. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bagaimana caranya kita merendahkan diri? Ada orang yang kelihatan sombong tapi dia belum tentu juga sombong. Ada orang yang kelihatannya rendah hati, orang yang baik rendah hati. Apakah dia pasti tidak sombong dan pasti dia rendah hati? Juga belum tentu. Saya ingin kita melihat dari kacamata rohani, bukan hanya dengan kacamata jasmani. Ya. Seringkali kita berpikir, waduh kalau merendahkan diri, waduh saya ini berpuasa, saya ini berdoa, saya ini mengalah dan sebagainya. Ya, kita harus melihat dari sudut pandang Alkitab, apa itu merendahkan diri. Yuk kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 5 sampai ayat 9 saya akan bacakan ya pelan-pelan ya. Kita lihat apa yang dikatakan Yesaya tentang merendahkan diri. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki. Dan mengadakan hari apa? Merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Dari Yesaya ini berkata ya, Tuhan berkata, apakah kamu merendahkan diri itu? Kamu itu loh, kamu tidur ya di abu, ya tidur apa adanya. Kamu loh seperti orang susah. Sungguhkah ini yang disebut berpuasa mengadakan hari berkenan kepada Tuhan? Ini ada pertanyaan yang dari Tuhan. Apakah ini sesuatu yang Tuhan kehendaki yang disebut merendahkan diri? Apakah ini sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Di ayat 6 katakan, bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apa itu membuka belenggu-belenggu kelaliman? Melepaskan tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bapak Ibu Saudara sadar nggak? Di sekitar kita ini banyak orang yang terbelenggu, banyak orang yang tidak merdeka, banyak orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Kekristenan itu lebih banyak fokus kepada diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Hari-hari ini orang mencari selamat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang orang lain. Tuhan berkata merendahkan diri adalah membuka tali-tali kuk. Amin. Amin. Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Memerdekakan orang lain.
Tapi seringkali kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Di ayat 7 berkata, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang bagaimana? Yang lapar dan bawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Hari-hari ini Bapak Saudara, banyak orang di sana penuh dengan ketakutan. Banyak orang menderita, banyak orang yang perlu uluran tangan kita. Bagaimana yang disebut dengan merendahkan diri. Apakah kita pernah menundukkan kepala dan kita ini loh berbagi kepada mereka. Apakah kita sibuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dikatakan pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab dan engkau akan berteriak minta tolong. Dan ia akan berkata, ini aku. Pernah gak kita berdoa sepertinya Tuhan tidak pernah menjawab. Kita sudah minta tolong, kita sudah berdoa, kita udah nangis-nangis seperti tidak ada pertolongan. Tapi hari ini Tuhan bilang, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jari dan menfitnah mereka. Amin Bapak Ibu. Yang pertama yang saya mau sampaikan, bagaimana ciri orang yang melawan dengan iman yang teguh. Dia harus merendahkan diri dengan cara tidak fokus kepada dirinya sendiri, tapi juga pikirkan, lakukan untuk orang lain. Amin. Hari-hari ini kita seringkali kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Kita takut tertular dengan COVID. Kita takut terhadap sakit penyakit. Kita membentengkan diri kita. Tapi kita tidak pernah berpikir tentang keselamatan orang lain. Akhir-akhir ini istri saya ini jadi konsultan COVID Bapak Saudaraku. Dari pagi, siang, sore saya lihat terima telepon, kelang-kling, telepon sana sini. Hanya untuk jadi konsultan masukan dan solusi bagi penderita COVID. Dari Kalimantan telepon, wah ini gimana, ini saya kena COVID. Dari Jakarta telepon, ini saya kena COVID. Ya. Dari sekitar telepon, saya kena COVID. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita berbagi. Bukan hanya dari perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Kita melakukan supaya saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita juga merasakan dampak dari kehidupan kita. Saya tiba-tiba teringat satu ayat. Coba buka di dalam Yohanes pasal 15, ayat 16. Coba kita lihat. Ini enggak ada di ini. Yohanes 15 ayat 16. Bisa tolong ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Untuk apa? Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Seringkali kita ini fokus ya kepada diri kita sendiri ya. Tapi Tuhan ada memilih kita supaya kita ini apa? Pergi. Pergi untuk apa? Untuk berbuah. Pada bagian firman Tuhan lain berkata, Tuhan adalah pokok anggur yang benar, kita ini adalah ranting-rantingnya. Ranting itu tidak bisa berbuah ya tanpa pokok anggur ya. Kalau ranting itu tidak berbuah, itu ditebang dan dibakar ya. Hati-hati loh Bapak Saudaraku. Kalau hidup kita tidak berdampak bagi orang lain, kita tidak berbuah bagi orang lain, kita tidak bermanfaat bagi orang lain, kita tidak menjadi garam bagi orang lain, kita tidak menjadi terang bagi orang lain. Hati-hati, bukan saya yang katakan, kita itu akan hidup orang percaya itu
adalah kita berbuah bagi orang lain. Orang bisa melihat hidup kita. Rasul Paulus berkata, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Semua orang lain bisa membacanya. Amin. Bagaimana ciri orang yang melawan dengan iman teguh? Dia harus merendahkan diri dengan cara tidak fokus kepada dirinya sendiri, tapi juga pikirkan, lakukan untuk orang lain. Amin Bapak Ibu? Amin? Aminnya pelan sekali. Amin Bapak Ibu? Yang kedua, bagaimana ciri orang yang melawan dengan iman yang teguh? Kita kembali ke 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Yuk kurang mantap. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang akan memelihara kamu. Saya mau tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara. Apakah orang beriman itu bisa khawatir? Bisa khawatir tidak? Semua bisa nih, hidup penuh kekhawatiran kayak wajah-wajahnya nih. Apakah orang beriman bisa khawatir? Yang bilang bisa, tolong lambaikan tangannya. 3 orang yang malu-malu. Yang bilang tidak bisa khawatir? Semua khawatir ya kayaknya ya. Orang beriman kita bisa khawatir. Tapi Tuhan bilang serahkan kekhawatiran kita ini kepada siapa? Serahkan kekhawatiran kita kepada siapa? Pada saudara kita. Curhat-curhat gitu, curhat. Waduh Pak, saya ini susah Pak, saya soro Pak. Saya ini loh Pak, ini loh Pak, ini Pak. Kita seringkali kita serahkan kekhawatiran kita kepada pendeta. Seringkali kita serahkan kekhawatiran kita kepada teman kita. Seringkali kita serahkan kekhawatiran kita kepada teman-teman gereja kita. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita khawatir, kita merasa khawatir, kita serahkan kepada siapa? Firman Tuhan katakan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memelihara kita. Tapi yang seringkali terjadi pada orang percaya, memang kekhawatiran kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Memang kekhawatiran kita ini kita serahkan kepada Tuhan lewat apa? Lewat doa. Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Ya, badai Tuhan lalukan. Oh, di tengah danau Galilea Tuhan sanggup menghadiri angin. Saya percaya masalah saya pasti berlalu. Di dalam nama Yesus saya percaya Tuhan pasti tolong. Doanya hebat. Tuhan pasti sembuhkan saya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Tuhan yang sanggup, Tuhan tabib di atas segala tabib. Dalam nama Yesus. Tetapi setelah dia doa, ya, Tuhan ambil alih segala persoalan saya. Laut teberau Tuhan belah. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Iman saya melihat Tuhan menolong saya di dalam nama Yesus. Wah, doanya hebat. Ya, luar biasa doanya. Tetapi setelah berdoa, penyakit saya kok gak sembuh-sembuh ya. Loh, besok mau perlu uang nih. Mau bayar utang gak bisa nih. Tetapi setelah doa itu, ya, kekhawatiran kita waktu kita doa kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi setelah kita doa, kekhawatiran itu kita ambil. Ambil kembali. Pak Prabowo naik sebentar Pak. Saya anggap ini kekhawatiran lah ya. Handphone ini kekhawatiran. Ya.
Ayo, sini Pak, sebentar, nggak jauh, nggak dekat-dekat Pak, sejauh Pak. Coba ini kekhawatiran saya nggak mau nih handphone terus pusing juga ini nggak mau nih, tak keserahin Pak. Ya, ini cukup mahal handphonenya Pak. Sayang handphonenya mahal banget. Mau telepon nggak bisa. Udah tak serahin Pak ya. Mbak ambil Pak, saya nggak mau pusing lagi dengan handphone, saya nggak mau pakai handphone. Udah Bapak ambil ya Pak, pulang Pak. Bapak masih Pak. Udah ambil Pak. Enggak dengan iman, ambil dengan iman Pak. Aduh, Pak, sebentar. Mahal Pak, ini Pak, sorry Pak. Satu-satunya Pak, ambil Pak kembali. Kita seringkali seperti ini Bapak Saudaraku. Udah serahkan kepada Tuhan, tapi kita ambil kembali. Berapa banyak kita anak Tuhan, waduh kita demonstrasikan, waduh kuasa Allah sepertinya hebat. Waduh saat ada KKR dan sebagainya didoakan dengan iman, waduh luar biasa, berapi-api. Tetapi setelah itu melempem kayak kerupuk. Kita seringkali kita serahkan kekhawatiran kita, tapi kita ambil kembali. Ya. Kita orang Kristen memang bisa khawatir. Kita orang percaya, orang beriman bisa khawatir. Karena kita hidup di dalam daging. Tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai seluruh kehidupan kita. Itu yang tidak boleh Bapak Saudaraku. Itu yang seringkali kita terjadi. Ya. Adalah ketika kita berdoa. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan ditabur di tanah yang subur. Seringkali firman Tuhan itu ditabur di bebatuan. Seringkali firman Tuhan itu ditabur di pinggir jalan. Seringkali firman Tuhan itu ditabur di semah duri. Sehingga iblis itu mencurinya. Kita tidak punya akar yang kuat Bapak Saudaraku. Ketika firman Tuhan ditabur. Dia harus bertumbuh 30 kali lipat. Dia harus bertumbuh 60 kali lipat. Dia harus bertumbuh 100 kali lipat. Kapan itu bisa terjadi? Tidak ada jalan lain Bapak Saudaraku. Harus kita ini bersekutu dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak bergaul dengan Tuhan. Banyak membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Kalau itu tidak ada dalam gaya hidup kita sebagai orang percaya. Saya khawatir Bapak Saudaraku. Doa kita hanyalah doa formalitas sebagai orang percaya. Tetapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita kesukaan kita adalah firman Tuhan. Iman kita makin hari makin mantap. Ketika kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Bagaimana ciri orang melawan dengan iman yang teguh? Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai kekhawatiran. Yakin Allah itu lebih dahsyat dari segala masalah kita. Amin. Kita yakin Allah itu lebih hebat dari segala persoalan kita. Kita yakin ada Allah berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana ciri orang yang melawan dengan iman teguh? Yang pertama dia harus merendahkan diri dengan cara tidak fokus pada diri dia sendiri. Tetapi dia berpikir dan melakukan untuk orang lain juga. Yang kedua dia tidak membiarkan kekhawatiran itu menguasai kehidupannya. Dia harus banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak baca firman Tuhan sehingga menguatkan iman rohaninya.